dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan pers. Guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi berkualitas dan adil. Ketua Dewan Pers, Profesor Dr. Bagirmanan menegaskan tentang pers dan standarisasi. Perusahaan pers harus sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2008. Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Kabupaten Lampung Utara belum lama ini. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung itu, hal tersebut perlu ditekankan. Karena Dewan Pers banyak menemukan sejumlah kasus terkait pers maupun perusahaan pers. Bagirmanan juga menegaskan, jika ditemukan adanya wartawan abal-abal yang melakukan kegiatan melanggar hukum, maka pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Sebetulnya surat edaran itu hanya menegaskan bunyi undang-undang. Karena undang-undang tentang pers sudah menegaskan setiap perusahaan pers harus berbadan hukum. Di dalam pedoman Dewan Pers, badan hukum itu ada beberapa pilihan. Bisa perseroan terbatas, bisa yayasan atau koperasi. Dengan memenuhi syarat itu, badan usaha itu termasuk pers dan menjadi berhak untuk perlindungan pers, terutama perlindungan di Dewan Pers. Kita menghadapi kenyataan yang disebut pers abal-abal, baik itu abal-abal dalam usaha persnya maupun tingkah laku pada wartawannya. Kita mengatakan kalau itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum, itu perbuatan melawan hukum dan di luar jangkauan pers. Bahkan suatu ketika saya ada di Bandar Lampung, ada pertemuan dengan gubernur dan Kapolda, kalau hal seperti itu terjadi, saya minta ditangkap saja. MOU dengan kejaksaan, dengan kepolisian itu juga punya maksud seperti itu, sehingga kalau pers yang melakukan perbuatan non jurnalistik dan merugikan orang lain, itu urusan kepolisian, urusan kejaksaan kita, karena itu bukan perbuatan melanggar, apalagi mau meras dan sebagainya. Jadi itu kita tidak punya pilihan kalau kita ingin menyehatkan kehidupan kita sendiri. Kita ingin mengatakan diri pers profesional. Apapun bentuk profesi itu harus memenuhi syarat yang baik, ya, syarat menjunjung kode etik, surat bekerja secara keahlian, surat bekerja untuk melayani orang lain. Kita pers sendiri ribut ingin demokrasi, ingin dilindungi. Demokrasi itu hanya bisa hidup kalau masyarakatnya sehat. Tidak ada demokrasi hidup dalam masyarakat yang keruan, ya. Kita tahu wartawan pun atau pers pun manusia boleh salah, gitu ya. Tidak ada yang kebal dari kesalahan. Dan juga pers juga tidak boleh bersikap bahwa seolah-olah pers tidak boleh salah. Itu barang yang masuk akal seperti itu. Gitu. Kita banyak kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan itu melalui ujuk kompetensi, melalui pelatihan, melalui workshop, melalui seminar, bermacam-macam. Bahkan kita melakukan yang disebut media literasi, yaitu agar masyarakat tahu tentang pers dan sebagainya. Itu semua usaha-usaha untuk menyehatkan pers, karena kita sadar bahwa pers yang sehat tidak hanya kewajiban bagi pers sendiri, tapi lingkungan sendiri harus sehat memperlakukan pers dengan sehat juga, baru akan ada manfaat yang sebaik-baiknya. Dari Kota Bumi, Tim TV PWI Lampura melaporkan.